Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyambi Oke, tempatnya berbagi dan tempatnya mencari informasi untuk Anda yang nyambi atau Anda yang berprofesi. Hari ini saya akan berbagi perawatan atau program tahapan kedua untuk pohon sancang saya yang sudah saya tanam di dalam pot kurang lebih 1,5 tahun. Sebelum dilanjut teman-teman, subscribe dan tekan ikon loncengnya agar memberikan semangat untuk kita. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah pengepresan cabang-cabang. Cabang mana yang ditinggal, lalu nanti setelah dipres dibuang cabang-cabang yang tidak penting atau dipot. Setelah pemilihan cabang atau pengepresan, langkah selanjutnya adalah cabang yang kita pilih atau yang tidak kita potong, kita lakukan pruning atau membuang daun-daunnya agar nanti langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, wiring lebih mudah dan lebih gampang ketika daun-daunnya sudah tidak ada. Masih kita memilih cabang-cabang yang tidak kita gunakan, kita potong, kita teruskan dengan cabang yang lebih kecil agar tujuannya cabangnya itu nantinya akan mengepen besar di pangkalnya sehingga akan terasa keindahannya. Cantik bonsai kita teman-teman. Jadi penting sekali untuk kita pengepresan supaya kemudian bentuknya itu akan terasa indah. Ini ada cabang yang harus kita gergaji, kita buang. Setelah kita pilih cabang yang ditinggal atau cabang yang akan dipakai, kemudian kita pruning, kita bersihkan daun-daunnya untuk nantinya memudahkan dalam pengawatan. Saya dibantu oleh teman-teman pecinta bonsai yang pakai baju orange, Om Anwar. Oh maaf, Om Aan. Dan yang pakai baju biru, Om Kusworo, pecinta bonsai. Dan tempatnya berbagi, suka berbagi di antara kita. Kita lakukan pengawatan terlebih dahulu. Om Aan dan Om Kusworo akan melakukan pengawatan. Nanti selanjutnya setelah dikawati, kemudian akan kita arahnya kemana yang paling pas. Nah, saat ini kita lihat, kita akan kawati terlebih dahulu. Setelah tadi dipilih cabang-cabang yang akan kita gunakan atau kita press, kemudian sudah kita pruning, sudah kita bersihkan daun-daunnya agar kita mudah dalam pengawatan ini. Kita perhatikan Om Anwar melakukan pengawatan atau wiring dan dibantu oleh Om Kusworo. Teman-teman sahabat pencinta bonsai, langkah-langkah yang tadi ketika kita akan melakukan tahapan-tahapan untuk program bonsai, kenapa yang pertama itu misalnya pemilihan cabang, yang kedua kemudian wiring, kemudian pengarahan, lalu baru kita bongkar dari pot. Karena ketika kita belum pilih cabang, sedangkan cabang-cabang itu banyak yang panjang-panjang, tentu akan merepotkan dan takutnya malah terjadi kecelakaan, kemudian patah dan tidak sesuai patahnya sehingga akan merugikan kita. Sehingga lebih baik kita melakukannya itu pemilihan cabang terlebih dahulu, baru langkah-langkah yang lainnya. Teman-teman sahabat pecinta bonsai, pohon sancang ini dulu saya tanam dari dongkel atau dari bibit yang
dulunya di stek oleh temen, kemudian udah agak besar, tapi kemudian didongkel ulang lalu ditanam sudah 1,5 tahun kurang lebih di dalam pot ini, baru saya ganti. Saya yakinkan bahwa di akar-akarnya pasti sudah banyak yang mati atau sudah tidak sehat, karena pertumbuhan dari pohon sancang ini sudah terlihat kurang cepat untuk berkembangnya. Langkah-langkah untuk sebuah tahapan program bonsai ini tentu tergantung dari pohonnya, tergantung dari situasi. Teman-teman sahabat pecinta bonsai, untuk pohon sancang sendiri ini untuk budidayanya atau memperbanyaknya itu sangat mudah sekali. Tinggal kita potong, kemudian kita tancap atau dengan cara setek kita tancap, lalu disiram atau di tempat yang agak lembab gitu, nancapkannya seret, itu mudah sekali tumbuh. Hampir presentasinya tinggi pohon sancang ini untuk stek itu tumbuh. Tidak, nggak perlu cangkok, nggak perlu apa, maunya potong tumbuh. Ini kelebihan dari pohon sancang. Selain untuk daunnya memang luar biasa ya, pohon sancang ini bisa sangat kecil sekali daunnya, sehingga ini merupakan satu keunggulan dari pohon sancang. Dan juga pembesaran batang, cabang dan seterusnya itu juga relatif lebih cepat dibandingkan pohon-pohon yang lain. Nah, ini kita press setelah kita kawat, kita wiring tadi, sebelum diarahkan kita press saja dulu. Nanti setelah kita press baru kita akan bongkar. Maksudnya adalah supaya tidak mengganggu ketika kita nanti bongkar di dalam pot press ini. Dan kalau mengganggu kan bisa patah, nanti kalau patah malahan repot. Nah, ini langkah yang selanjutnya, itu yang keempat, kita arahkan lah. Langkah yang keempat adalah kita mengarahkan sesuai dengan geraknya, sesuai dengan, tidak perlu terlalu ekstrim mengarahkannya. Kalau terlalu ekstrim maka nanti malah tidak sesuai dengan pohon yang ada di alam nyata atau yang di hutan belantara. Ya, arahkan yang sesuai dengan gerak dasarnya dari pergerakan cabang itu sendiri. Kalau diinginkan yang bagaimana itu bisa saja, tapi tidak perlu terlalu ekstrim. Kita selesai, sudah kita arahkan cabang-cabangnya. Langkah selanjutnya tentu kita akan bongkar dari pot, dan saya yakinkan pasti sudah banyak sekali akar-akar yang ada dalam pot itu, dan mungkin tidak sehat lagi akar-akarnya. Nah, ini kebetulan udah tembus ini karena memang sudah 1,5 tahun. Kita potong saja ya, setelah dipotong oleh Om Aan. Nah, kita cobakan untuk dibuka. Ini bukanya mudah-mudahan gampang lah, diangkat saja oleh Om Kusworo. Masih mencari tempat untuk, ya, telah kita buka dan ternyata memang terlihat ya, akarnya sudah banyak, sudah terlihat. Dan mungkin nanti ketika kita bongkar, coba nanti kita bongkar ya, kita pindahkan dulu ke meja putar. Meja putarnya saya khusus. Nah, ini coba kita putar. Wah, kita putar dulu. Wah, kita putar, ternyata memang sudah banyak sekali. Nah, ini kita akan melakukan penataan akar, program akarnya. Kita buang yang tidak sesuai, kita cari yang tidak sehat. Ternyata memang teman-teman, wah, akarnya sudah sangat luar biasa ini ya ini. Nah, kita perhatikan akar-akar yang, wah, ini kan banyak sekali akar yang sudah ngeruwel itu tadi ya. Wah, ngeruwel dan terlihat sudah memenuhi ini. Dan memang dulu itu ketika menanam ini, karena dulu waktu mau menanam saya ingat banget ini udah sore, sehingga medianya itu, nah itu akar yang, nah ini akar yang tidak sehat lagi, nanti kita buang. Tuh, akar yang tidak sehat lagi. Dulu medianya yang kita pakai itu memang tanah yang liat sekali karena udah sore, sehingga memang
ini juga menjadi sebab kurangnya pertumbuhan juga kayaknya ini. Tanahnya liat sekali, tidak gembur ya, tidak gembur. Wah, ini kita lihat kita lihat terbukti terbukti bahwa akarnya sudah ngeruwel-ngeruwel, sudah gembel tuh, lihat. Nah, sudah gembel dan cenderung sudah tidak sehat. Kita akan pangkas akar ini supaya nanti kita pangkas saja, Om Anwar Aan, kita pangkas supaya kemudian akan menjadi sehat. Nanti juga akan kita buang yang tidak pas, tidak sesuai, kita pangkas-pangkas dulu saja. Medianya memang kurang bagus ini. Nah, itu terlalu pekat, terlalu liat sekali, kurang poros medianya. Kita lihat ada akar yang tidak pas. Nanti setelah agak bersih, pencetan. Nah, ini ada akar yang harus dipotong. Nah, kita potong saja pakai gergaji, karena apa ya, menyelentang atau mengarah ke yang lain dan sudah terlalu besar dibandingkan yang lain. Kita potong saja. Kita pilih. Nah, sudah selesai, kita potong. Nah, dan juga akar-akar pilih Om Aan untuk yang naik ke atasnya seperti itu, kita potong juga. Terus yang terlalu besar ke bawah juga kita potong, supaya nanti ketika kita masuk pot ceper, nah ini juga wah kurang pas bagus, itu udah dipotong. Dan juga ada yang terlalu apa ya, nanti kita tali lah yang, nah itu satu yang nyungar yang ke atas ini nanti kita tali satu. Nah, kita tali ke bawah supaya agak turun ke bawah, karena dia bergerak ke atas. Nanti kita tali ke bawah pakai kawat supaya sejajar atau seimbang dengan yang lainnya. Nah, kita nanti tali itu kita tali ke bawah pakai kawat ya. Media tanam yang kita pakai pasir, kemudian sekam, kemudian ditambah sekam bakar, ditambah lagi pupuk kandang, dan juga tanah subur yang kita pakai. Tidak seperti yang pertama ini lihat tuh, tanahnya yang banyak yang tanah liat. Nah, ini media yang kita kembalikan ke pot yang lama ini. Kita uruk dengan media yang sudah kita racik, sudah kita siapkan. Kita tutup. Nanti setelah kita tutup semua, baru kemudian kita siram sepuasnya dulu, kita siram, lalu kita pindah lagi. Nah, kita siram teman-teman, kita siram sambil membersihkan alat yang tadi kita pakai. Teman-teman, semoga bermanfaat ya langkah-langkah yang untuk program tahap 2 lah, kalau menurut saya tahap 2 ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.